Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau beribadah lagi walaupun hanya secara online. Dan kita berdoa supaya Tuhan menolong acara ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita kita mau memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan lagi kepadamu ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami rindu memuji dan mengagungkan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang sudah lewat, Engkau sudah tolong, jaga, lindungi kami dan pelihara dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu mau beribadah kepadamu. Biar acara ibadah kami pada siang hari ini dari awal teristimewa. Kebenaran firman-Mu kami hanya taruh dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar jadi menurut kehendak dan mau-Mu saja. Inilah yang menjadi doa syukur kami pada pagi hari ini. Kami buka dan alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita akan segera mulaikan dan kita menyanyi pujian Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan
keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Perkataan Allah sungguh heranlah, kemanisan mulia dari semua. Selamatkan, hiburkan orang yang susah. Terima sabda Allah, takkan kecewa. Perkataan Allah sungguh heranlah, kemanis dan mulia dari semua. Selamatkan, hiburkan orang yang susah. Terima sabda Allah, takkan kecewa. Kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, kita menyanyi satu pujian dan berdoa. Lu Tuhan dalam hidupku, perlu Tuhan di setiap senang dan susah, ku perlu Dia, ku perlu Tuhan dalam hidupku. Perlu Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu sebab pada pagi hari ini kami beribadah kepadamu dan akan mendengarkan bagian dari firman. Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau telah menolong kami dan kami percaya firman-Mu yang diberitakan memberi kami kekuatan baru yang akan kami pakai untuk tetap melayani pekerjaan-Mu dan iringan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan buat selama-lamanya. Terima kasih banyak kami sudah berdoa dan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan Selamat. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kasih-kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pembacaan dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat 16. Dalam terjemahan baru dibagi dalam dua bagian, yakni perjamuan kawin anak domba, tapi saya tidak akan bicara itu, tapi puji-pujian bagi anak domba dan tentang firman Allah. Nah, saudara-saudara, saya tidak akan membahas tentang topik-topik itu, cuma tambahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, dan masing-masing punya versi. Mari saya membaca. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, Tuhan, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah memerintah. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan dari Allah. Maka tersyukur aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudara yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh membuat. Saudara-saudara, saya berusaha untuk mengerti akan kebenaran ini, dan saya mau ceritakan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan himpunan besar orang banyak. Luar biasa suara itu. Seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Saudara-saudara, ini adalah suara seorang malaikat, dan ternyata malaikat itulah yang dari awal membimbing Yohanes untuk melihat kebenaran-kebenaran. Dan ada 3 malaikat yang namanya disebutkan di surga, tetapi malaikat yang satu ini tidak disebutkan. Luar biasa, saudara. Jadi ternyata di surga ada begitu banyak malaikat-malaikat besar yang luar biasa. Salah satunya ini. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Dia bicara. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa mengerti ternyata pesuruh-pesuruh Allah itu luar biasa, saudara-saudara. Dan mari kita dengan tenang boleh percaya kepada Dia. Haleluya, karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa telah memerintah. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara-saudara, kita bersyukur karena ada pernyataan yang luar biasa sekali. Haleluya. Saudara-saudara, tidak disebutkan, maaf saudara-saudara, shalom. Tapi haleluya artinya puji Tuhan, karena Tuhan Allah yang berkuasa telah memerintah. Ingat baik-baik saudara-saudara, ini adalah pernyataan yang luar biasa, saudara-saudara. Pernyataan yang merupakan suatu pernyataan yang ajaib, saudara-saudara, tentang Tuhan kita, Tuhan Allah kita yang memerintah. Saudara-saudara, pada bagian-bagian akhir dari Wahyu ini dijelaskan bagaimana Allah mengatur dan memerintah semuanya.
Saudara-saudara, saya percaya kita yang hidup di tengah-tengah kondisi yang berat ini, saudara, tetap tenang, karena memang Alkitab telah berkata tidak satupun yang tidak akan diguncangkan. Saya pernah mendengar khotbah itu dari seorang ibu, saudara, Sesvelma, saudara, saya masih ingat itu. Bagaimana dia khotbah dengan tenang, saudara-saudara, dan dia bilang tidak satupun yang tidak bisa digoncangkan. Dan sampai sekarang yang tergoncangkan paling berat adalah Amerika. Saudara-saudara, dia ekonomi bisa merosot minus sampai 8%, bisa sampai ke sana. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, dia tetap membuka perekonomian aktivitasnya untuk supaya perekonomian rakyatnya tidak goncang terlalu dalam. Nah, saudara-saudara, ayat 7, mari kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara-saudara, hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan ingat baik-baik, kalau perkawinan itu tidak seperti kita, saudara-saudara. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara, pengantinnya telah siap sedia. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang diundang. Mari kita membaca ayat 9. Lalu ia berkata kepada, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara, dalam kitab Injil diceritakan ada 10 anak darah yang terundang, 5 yang pintar, 5 yang bodoh, saudara-saudara, dan yang bodoh tidak bisa masuk. Dan ada juga perkawinan anak raja, saudara-saudara, yang diundang. Ada yang bilang, oh saya mengurus, baru membeli 5 pasang atau 10 pasang lembu, saya harus mengurusnya. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, saudara-saudara. Dan akhirnya si raja mengundang orang-orang yang ditemukan di jalan-jalan. Tetapi ada juga di antara para mereka yang datang tidak menggantikan bajunya. Saudara-saudara, ingat baik-baik, saudara-saudara, ini adalah perjamuan kawin yang luar biasa. Perkataan ini benar, adalah perkataan dari Allah. Dan dikaruniakan, ayat 8, dan dikaruniakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Saudara-saudara, ingat baik-baik, itu adalah sebuah cerita lambang dari saudara, atau suatu cerita lambang. Jadi kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Memang kita sebagai manusia banyak kali melakukan hal yang salah, tapi kalau kita tahu kita salah, kita harus minta ampun kepada Tuhan, dan apa yang benar Tuhan tulis, dan itu merupakan bagian daripada kita kelak apabila kita menjadi pewaris kerajaan surga. Dan saudara, mari kita selalu berusaha berbuat yang baik, sehingga dengan demikian, saudara, berbuat yang baik dan yang benar menurut firman Allah, sehingga dengan demikian apa yang kita tulis itu tercatat di surga, saudara, dalam buku kehidupan kita. Nah, mari kita membaca ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang perjamuan kawin domba. Katanya lagi padaku, perkataan inilah benar, perkataan Allah. Ingat baik-baik, saudara-saudara, ini adalah perkataan Allah dan memang benar. Mari kita setia kepada Tuhan, dan kita akan diundang, saudara-saudara, untuk menghadiri perjamuan asa yang kudus, perjamuan kawin anak domba. Ayat 10, maka tersungkurlah aku depan kakinya untuk menyembah Dia. Ingat baik-baik, karena suara malaikat ini begitu besar,
seperti himpunan banyak orang, seperti desau air bah dan bunyi guru yang hebat, saudara-saudara, sehingga Yohanes betul-betul sangat terobsesi dengan kondisi itu, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara ketika dia selesai bicara, maka bagaimanapun juga saudara-saudara, wibawa yang luar biasa itu saudara-saudara membuat Yohanes jatuh tersungkur. Tersungkurlah aku di depan kini, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, janganlah. Sebab saudara-saudara, seorang malaikat betul-betul adalah seorang pesuruh. Malaikat itu adalah pesuruh Allah, saudara-saudara. Bukan pesuruh setan, bukan pesuruh manusia, tapi pesuruh Allah. Aku adalah hamba Allah. Jadi malaikat itu adalah hamba Allah, saudara, yang tugasnya melakukan perintah-perintah yang diatur dan diperintahkan oleh Allah. Saudara-saudara, luar biasa. Sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, sama seperti kita, saudara-saudara. Jadi malaikat itu adalah hamba-hamba yang menjadi pesuruh-pesuruh Allah, sama dengan kita, saudara-saudara. Jadi ingat baik-baik, saudara-saudara, ketika kita melayani Tuhan, kita sebenarnya adalah malaikat-malaikat. Mari kita membaca Wahyu pasalnya yang pertama itu, pasalnya yang kedua, saudara-saudara. Ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini disebutkan malaikat jemaat. Nah, ayat 8, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ayat 12, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ada 7 kali disebut malaikat jemaat. Jadi pelayan-pelayan jemaat. Hamba-hamba Tuhan adalah pelayan-pelayan jemaat. Dan saudara, malaikat-malaikat Tuhan yang menjadi hamba dari Tuhan untuk melayani jemaat. Saudara-saudara, ini saya melakukan pekerjaan ini dengan tenang, saudara-saudara, karena saya percaya saudara-saudara saya mengerjakan perintah Allah. Dan dengan demikian, saudara-saudara, kalau kita bekerja dengan baik, maka kita diberkati Tuhan. Dan aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Kristus Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudara-saudara, mari kita sembah Allah. Jangan sembah manusia, jangan sembah malaikat sekalipun. Saudara, mari kita sembah Allah. Kita harus menghormati raja, tetapi kita hanya kepada Allah kita menyembah. Kita membaca ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Dalam kebenaran ia menghakimi dan berperang. Saudara-saudara, kita melihat ketika ada penglihatan yang baru, maka Yohanes melihat surga terbuka. Dia tidak jelaskan bagaimana keadaan di surga, tapi dia bilang surga terbuka, luar biasa. Dan matanya bagikan nyala api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya dan tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali ia sendiri. Matanya bagikan nyala api. Saudara-saudara, itu anak domba, saudara-saudara, yang telah mati bagi kita. Ketika dia datang sebagai manusia, dia adalah digambarkan sebagai anak domba. Lihat, mari kita membaca Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 9. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam ayat yang berikutnya juga disebutkan, saudara-saudara, lihatlah anak domba Allah. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, ketika dia datang sebagai penebus dosa, dia memang anak domba, saudara, yang rela mati. Tetapi ketika dia datang sebagai raja segala raja, inilah dia.
Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya yang bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Saudara-saudara, atau dalam kebenaran ia menghakimi dan berperang. Dan matanya bagikan nyala api. Ingat baik-baik saudara-saudara, matanya bagikan nyala api. Dan di atas kepala terdapat banyak mahkota. Ingat baik-baik saudara-saudara, banyak mahkota. Ketika dia datang ke bumi, matanya seperti kita, di kepalanya seperti kita, saudara-saudara, dan hidupnya sederhana, saudara-saudara. Dan ada tertulis satu nama yang tidak dapat diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Saudara-saudara, namanya memang luar biasa. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Saudara-saudara, ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Ya, darahnya sendiri, saudara-saudara. Tetapi ingat baik-baik saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. Dan namanya ialah firman Allah. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena Yesuslah firman Allah. Dan dialah Raja yang akan datang. Dialah yang akan datang dengan menunggang seekor kuda putih yang bernama Setia dan Yang Benar, dan matanya bagikan nyala api, dan di kepalanya banyak mahkota, dan namanya yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun juga, tetapi ternyata dialah Yesus karena dialah firman Allah. Ayat 15, dan semua pasukan yang di sorga berpakaian linen halus putih bersih mengikuti dia di atas kuda-kuda putih. Saudara-saudara, saya percaya semua pasukan yang di surga, saudara-saudara, saya ingin menjadi salah seorang dari pasukan itu, saudara-saudara. Tetapi kita tidak bisa menjadi salah seorang dari pasukan itu kalau kita tidak setia, saudara-saudara. Memang dunia ini tidak bisa menjadi andalan dalam hidup kita, saudara-saudara. Kita menghadapi kondisi yang sulit. Tetapi ingat baik-baik, kita Indonesia diumumkan oleh presiden kita, oleh Jokowi, bahwa pertumbuhan ekonomi kita 0%. Tetapi di Amerika pertumbuhan ekonominya negatif. Sekarang 5-6% bisa sampai 8%. Saudara-saudara, jadi ternyata di Amerika masih lebih berat, saudara-saudara, kondisinya. Dan dengan demikian, saudara-saudara, mari kita setia kepada Tuhan dan kita melihat dengan mata yang terbuka dalam pengertian yang benar. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ingat baik-baik, firman Allah itu, saudara-saudara, adalah bagikan pedang, saudara, bagikan pedang, dan dia akan mengatur, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu gegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Ingat baik-baik dalam pasal 14 ayat 20, mari kita membaca pasal 14 ayat 20. Dan kilang anggur itu diinjak-injak di luar kota, dan dari kilang itu mengalir darah tingginya sampai ke kaki kuda, dan jauhnya 200 mil atau 1600 furlong. Saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara akan penglihatan ini, saudara-saudara. Dan mari kita menunggu apakah ini merupakan cerita gambaran atau hal yang sebenarnya. Tapi saya percaya apa yang ditulis oleh firman Allah, ya memang ya dan amin, saudara-saudara. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu King of Kings dan Lord of the Lords, saudara. Raja dari segala raja dan Tuan di atas sekalian Tuan. Saudara-saudara, saya ingat ada film tentang Yesus yang digambarkan sebagai King of the Kings, saudara-saudara. Tapi King of the Kings itu disalibkan dan harus menderita. Tetapi benar-benar dia datang sebagai King of the Kings, sebagai Raja di atas segala raja. Dan saudara-saudara, mari kita dengan tenang menunggu apa yang akan terjadi. Dan
Dengan tenang kita berdoa, Tuhan menolong kita, memelihara kita, supaya kita bisa hidup dengan baik dan boleh terlepas dari bahaya yang sedang mengancam dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dan Mama percaya apa yang bisa disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada siang hari ini. Dan saya percaya berkat Allah senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita menyanyi satu pujian. Ajar segala rencana ada Tuhan arah hanya padamu. Inilah jalanku,
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa, tapi kita juga mau berdoa untuk mereka yang hari ulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh beribadah Tuhan dengan tenang, dan hamba percaya firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami percaya kami diberkati dalam Engkau. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan tolong jemaat supaya jemaat boleh mendapatkan pekerjaan yang baik dan boleh makan dengan baik, ya Tuhan, boleh hidup dengan baik, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan tahu kondisi kami sekarang ini, dan hamba percaya berkat kasih setia dan anugerah Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Sebelum hamba mau tamatkan akan ibadah ini, hamba mau berdoa buat mereka yang berulang tahun, yakni selama bulan ini antara lain Jack Tampi, Julis Mantiri, dan Bro Yopi Moninca. Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh diberkati dalam Tuhan, dan kami percaya anugerah-Mu indah, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan ketika berkat-berkat itu menjadi bagian mereka yang berulang tahun. Terpujilah Engkau, dan kami percaya kekuatan dari Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami semua. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami percaya Tuhan sudah dengar doa dan permohonan kami. Kekasih-kekasihku, biarlah kita tinggal di rumah dengan segala ketenangan dalam berkat kasih setia dan anugerah Tuhan, sehingga kita boleh hidup dengan baik. Kita boleh hidup dalam berkat Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai, dan saya percaya saudara kita semua yang mendengar, kita diberkati oleh Tuhan. Dan sebagai pengumuman, hari Selasa ibadah Rayon Nasaret, hari Jumat doa dan puasa. Puji Tuhan. Amin.